Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maris, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang hal-hal yang ada di luar sana, yang di luar planet kita, di alam semesta ini. Salah satunya adalah mengenai lubang hitam atau black hole. Tapi sebelum kita masuk ke situ, lupa saya ingin ingetin kalian untuk makan. Ya kalau lapar pasti makan ya, cuman jangan menunda makan maksudnya. Soalnya akhir-akhir ini lagi banyak banget kasus GERD yang memang dipicu oleh asam lambung berlebih, produksi asam lambung berlebih, dan itu mematikan. Jadi salah satu penyakit yang mematikan setelah penyakit jantung. Oke, jadi apalagi pasiennya tuh kebanyakan kayak masih pada muda-muda. Jadi segimana sibuknya, segimana capeknya, segimana depresinya, kalian tetap harus makan ya. Kalau lapar jangan ditahan-tahan, dan harus digarisbawahi, diet itu adalah merubah pola makan, bukan berarti tidak makan sama sekali. Oke. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Untuk yang sehat, stay healthy. Oke. Balik lagi ya kita ke masalah black hole ini. Jadi kayak yang kita tahu nih, kalau black hole itu adalah bahasa Indonesianya adalah lubang hitam. Ya lubang gitu kan. Dan selama ini juga yang kita tahu kalau misalnya kayak di gambar-gambar gitu, black hole itu adalah berupa lubang. Padahal sebenarnya itu bukan lubang gitu. Itu salah satu faktanya ya. Salah satu fakta mengenai black hole adalah black hole is not a hole gitu. Black hole itu sama kayak planet, benda padat, objek yang bentuknya bulat dan memiliki massa. Jadi selama ini kita salah kalau kita mikir bahwa black hole is a hole gitu, oke? Itu fakta yang cukup mencengangkan sih kalau untuk saya. Mungkin karena memang keterbatasan pengetahuan saya ya. Mungkin untuk kalian yang memang udah tahu dan menyukai segala macam misteri-misteri yang ada di luaran bumi kita, mungkin sih tidak kaget ya. Tapi there's always a first time. Itu jadi first time ya saya untuk mengetahui bahwa black hole is not a hole gitu. Terus, kayak yang kita tahu juga nih, black hole itu biasanya menyerap gitu kan. Itu adalah satu benda langit, salah satu benda langit yang memang kayak bisa, menyerap sesuatu. Karena memang gaya tariknya, gravitasinya itu paling kuat katanya gitu. Jadi black hole itu adalah objek yang memang gravitasinya paling kuat, sehingga benda-benda di sekitarnya itu bisa terserap, bisa ketarik, bahkan cahaya sekalipun. Jadi cahaya tuh bisa, ya udah masuk aja ke situ dan nggak bisa keluar lagi. Black hole ini adalah yang selama ini digambarkan kayak di film atau gambar-gambar gitulah. Pokoknya yang divisualisasikan itu adalah seperti lubang hitam yang memang di sekitarannya itu ada objek-objek, ada material-material yang mengelilingi, tapi juga menyerap gitu kan. Faktanya memang banyak material di sekeliling itu, ada material yang kencang banget, efek dari gravitasi yang kuat itu kencang banget muternya, jadi menimbulkan si black hole ini memiliki suhu gitu ya, si sekitaran yang gesekan yang ditimbulkan oleh material tersebut menghasilkan suhu lebih dari 500 juta derajat Celcius. Panas banget gitu. Jadi kalau misalnya ya bisa diprediksi ya segimana bakal hancurnya, dan ya itu saking kuatnya gaya tarik itu sehingga menimbulkan perputaran gesekan yang seperti itu. Kalau misalnya kita lihat black hole itu cuma satu, salah sih sebenarnya, karena faktanya ternyata ternyata black hole itu ada beberapa jenis dan beberapa macam. Jadi tidak cuma satu aja. Di antariksa ini, kan black hole itu lokasinya itu katanya di antara antariksa dan Andromeda gitu ya. Jadi dia itu nggak cuma satu aja, tapi ada beberapa. Black hole ini
terbuatnya gitu ya, terciptanya, lahirnya itu gara-gara ada bintang yang meledak gitu kan, sehingga menghasilkan supernova atau ledakan yang luar biasa, yang ultra besar, sehingga menimbulkan si gaya tarik tersebut itu tadi dan melahirkanlah si black hole. Kenapa sih dikatakan black? Karena memang dia tuh menyerap semua termasuk cahaya. Cahaya tuh nggak tembus, nggak bisa stay di situ, hilang, hancur gitu. Makanya dikatakan black itu tadi. Balik lagi ke tadi, sefaktanya adalah lubang hitam ini tuh nggak cuman satu buah doang gitu si objek ini tuh. Tapi ada beberapa dikategorikan menurut masanya. Black hole ini terdiri dari 3 kategori. 3 kelompok dikategorikan dari masanya. Yang pertama adalah supermassive black hole. Supermassive black hole ini adalah si bos black hole-nya ya. Bos memang yang terbesar, yang emang paling berat juga gitu. Walaupun katanya ukurannya sebesar matahari. Oke, bentar dulu. Ukurannya sebesar matahari itu aja udah luar biasa, wow, besar gitu ya. Katanya walaupun ukurannya sebesar matahari, tapi masanya si supermassive black hole ini adalah miliaran kali lipatnya massa matahari. Wow. Selalu suka, saya selalu amazed gitu sama hal-hal yang memang baru diketahui ya, especially saya ya, karena memang saya baru tahu, dan ternyata memang semisterius itu gitu di luar sana, sama misteriusnya dengan kedalaman laut. Makanya ada istilah mau tersesat di luar angkasa apa di ocean gitu. Nggak pengen sih ya dua-duanya, karena memang semisterius itu gitu dua-duanya gitu. Oke, balik lagi, supermassive black hole masanya adalah miliaran kali lipat dari massa matahari. Sementara kalau ukurannya sih sebesar matahari. Yang kedua itu adalah stellar black hole. Nah, kalau stellar black hole itu masanya itu 20 kali lipatnya massa matahari. Tetap ya, masih lebih besar dari matahari masanya. Nah, sementara yang paling kecil itu adalah primordial black holes. Itu terdiri dari massa-massa yang mulai dari massa yang teringan kayak massa 1 atom doang sampai massa sebesar gunung gitu. Ya gunung juga tetap besar gitu. Jadi tapi seenggaknya enggak sampai kayak semassa matahari lah gitu. Yang 2 itu aja yang supermassive black hole sama stellar black hole aja yang memang massanya berkali-kali lipat dari matahari. Gitu loh. Jadi dikategorikannya berdasarkan massa ya. Terus katanya juga nih lubang hitam ini tuh memiliki energi yang luar biasa besar. Kita tahu nih sumber energi kita, sumber energi bumi, sumber energi tata surya itu adalah matahari. Yang segitu besarnya dan bisa menerangi bumi, bisa ada kehidupan di dunia dan mungkin di planet lain juga ya, karena memang sama-sama mengelilingi matahari. Ternyata black hole ini memiliki energi yang lebih besar lagi. Jadi lebih besar ketimbang matahari juga energinya, selain gravitasinya juga gitu yang paling kuat gitu. Jadi memang bisa dibilang black hole ini adalah objek yang maha ya, yang maha emang tersegala gitu, terkuat, tersegala gitu kan. Dan dia tuh efek dari gravitasi yang luar biasa kuat itu, ya dia ngehisap semua hal benda yang ada di sekitarnya kayak bintang, planet-planet, bahkan dia bisa menghisap black hole lagi. Kan black hole nggak cuma satu nih, ada beberapa kan ya black hole-nya. Itu saking kuatnya si gaya gravitasinya, itu bisa menghisap apapun yang ada di sekitar dia, yang ada di sekitar black hole tersebut. Dan untuk keluar dari black hole itu dibutuhkan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Sementara sejauh ini tidak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Artinya secara teori tidak mungkin ada yang bisa keluar dari black hole. Benar nggak? Ya kan? Kalau misalnya yang bisa keluar dari black hole adalah benda yang memiliki kecepatan lebih dari kecepatan cahaya, sementara selama ini tidak ada. Jadi gitu. Cuman para ilmuwan juga memang tidak bisa memastikan juga gitu apa yang terjadi terhadap benda-benda yang terserap
terhadap benda-benda yang ketarik ke black hole itu, selanjutnya mereka bagaimana gitu, benda-benda itu tuh ya para ilmuwan nggak tahu ya, gimana bisa tahu ya, karena memang untuk mendekatinya aja juga ngeri ya. Dan katanya jarak antara bumi kita dengan black hole itu kurang lebih ada 50 juta tahun cahaya katanya. Jaraknya jauh banget. Kalau dekat mungkin udah terserap ya. Gitu. Terus udah gitu, menurut peneliti juga nih gitu, menurut teorinya itu, kalau misalnya kita kesedot nih ke black hole, itu kita bakal kayak memanjang dan memutar karena ketarikan, memanjang dan memutar gitu. Jadi makanya disebutnya ada istilah spaghettification. Karena gitu, karena akan membentuk seperti spaghetti katanya kayak gitu. Kalau misalnya terserap ya. Ngeri juga sih kalau misalnya ngebayangin itu jadi panjang gitu kan. Jadi kayak spaghetti. Itulah kenapa disebut ada istilah spaghettification gitu. Terus udah gitu, lubang hitam ini tuh nggak bisa dilihat secara langsung kayak kita lihat gini gitu. Lihat planet yang lain gitu ya, apa lewat teropong gitu, kayak gitu nggak bisa. Karena saking gelapnya, saking hitam kan semuanya gitu warnanya. Jadi nggak bisa lihat langsung. Para ilmuwan itu cuma bisa meneliti sekitarnya aja gitu. Kayak lingkungan-lingkungan sekitarnya, apakah ada pergerakan, kayak misalnya tiba-tiba bintang ketarik, ada yang ketarik misalnya gitu sama suatu benda, atau planet tiba-tiba hilang. Tiba-tiba, pokoknya peneliti juga cuman bisa lihat dari keadaan lingkungannya aja. Apakah ada perubahan, apakah ada pergerakan, baru deh gitu bisa menyimpulkan bahwa ada black hole gitu di situ lokasinya gitu. Dan black hole ini tuh kayak yang tadi saya ceritain, black hole itu bisa lahir ya. Black hole juga bisa mati ternyata. Jadi seiring berjalannya waktu, itu black hole itu kan akan semakin tua. Akan semakin tua, mau yang besar ataupun yang kecil, akan semakin tua, terus abis itu dia menguap gitu, bukan ya, menguap gitu, jadi tiba-tiba hilang gitu ya, sedikit semakin mengecil lalu hilang gitu. Jadi black hole bisa lahir, bisa, tapi ya itu tadi, nanti ketika ada ledakan lagi dari bintang, bukan ledakan dari bintang, ada bintang yang meledak dan menghasilkan ledakan yang ultra dahsyat atau supernova, itu akan terbentuk lagi black hole yang baru, akan lahir lagi black hole yang baru. Kebayang nggak kalau misalnya supernovanya itu ada di mana-mana, maksudnya ada beberapa ledakan, black hole-nya jadi banyak banget. Dia bisa-bisa di luar angkasa itu isinya planet-planet black hole semua ya. Tapi kan saling tarik menarik, jadi kemakan lagi. Kayak itu ya, kayak kalau misalnya, kalau saya sih ngebayanginnya gitu, memvisualisasikannya ini black hole yang supermassive black hole ya, yang memang ultra large black hole ini. Kebayang kalau misalnya dia ngedeketin, kayak Pac-Man, tau gak sih? Game Pac-Man. Kira makan-makan gitu ya? Makan ngedeketin gitu kan, makan. Kok kayak mirip gitu ya? Jadi black hole-nya itu setiap ada yang mendekat terus dia makan gitu kan, jadi cahayanya hilang. Tapi katanya ya, faktanya walaupun di luar angkasa itu kedap suara, jadi maksudnya nggak ada rambat suara gitu kan, suara tidak bisa merambat gitu karena kedap udara ya. Tapi katanya setiap ada benda yang masuk, yang dihisap sama black hole, itu menghasilkan suara. Katanya suaranya itu kayak suara semut TV, tau nggak? Dulu kalau misalnya TV nggak ada siarannya kan bersemut, nah katanya kayak gitu, suaranya itu gemerisik gitu, dan menghasilkan menghasilkan radiasinya itu radiasi X dan elektromagnetik gitu. Setiap kali ada benda ya, setiap kali entah itu planet atau bintang yang kesedot gitu, mungkin terjadi tubrukan kali ya, apa gimana, saking kuatnya si gravitasi itu. Jadi pokoknya tidak ada yang bisa melepaskan diri deh dari black hole. Jadi kalau misalnya black hole itu udah menyerap, udah makan benda-benda langit di sekitaran dia, udah nggak ada yang bisa kembali lagi gitu loh. Lumayan mengerikan ya, udah warnanya hitam gitu kan, ukurannya juga besar ya, maksudnya supermassive black hole gitu, ukurannya juga besar, terus
Dia makan segala macam dia makan. Emang itu makanannya juga ya. Terus udah gitu ada juga fakta yang lain nih, itu tentang bahwa katanya di black hole itu, di lubang hitam itu, waktu itu berjalan lebih lambat. Katanya gitu, menurut para ilmuwan, menurut teori yang ada. Itu berkaitan dengan teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein yang mengatakan bahwa semakin cepat kita bergerak, semakin waktu yang akan melewati kita itu semakin lebih lambat. Jadi misalnya gini katanya, kalau misalnya si A ke black hole, terus si B meneliti dari jarak jauh, si B itu bakal lihat si A itu bergerak sangat lambat gitu. Sementara si A bakal ngelihat si B bergerak sangat cepat gitu. Jadi memang waktunya tuh lebih lambat lah gitu di lubang hitam gitu. Sedikit menambahkan ya, yang tadi saya ceritain masalah lubang hitam itu bisa lahir dan juga bisa mati, itu diperkuat dengan teorinya Hawking radiation, teori dari Stephen Hawking yang bilang bahwa memang black hole itu bisa tercipta, bisa terjadi akibat adanya supernova, ledakan yang luar biasa dari bintang. Jadi bintangnya meledak gitu. Dan juga black hole bisa mati ketika itu menguap terus menjadi mengecil dan hilang. Oke, kira-kira gitu aja fakta-fakta tentang black hole atau lubang hitam yang again selalu kayak bikin saya amazed sendiri, karena ternyata di luaran sana itu banyak fakta-fakta yang belum kita tahu, especially saya punya banyak kekurangan lah gitu. Jadi kayak kayak ketika tahu ilmu tentang ini yang baru, pengetahuan yang baru, itu rasanya kayak happy aja gitu. Ternyata saya tidak tahu itu gitu, dan ternyata di luaran sana semenarik itu gitu. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak yang udah nonton video saya kali ini. Kalau misalnya senang tentang astronomi dan ilmu pengetahuan yang kayak gini, yang lumayan lah nambah dikit-dikit pengetahuan kita ya, silahkan boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa, saya nggak akan berhenti sekali lagi ngingetin untuk jaga kesehatan, jaga kewarasan. Jadi kesehatan mental dan fisik ya terutama. Terus udah gitu, kalau lapar jangan ditahan-tahan. Sampai ketemu lagi kita di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.